Perjalanan dari langit ketujuh menuju Mustawa, Rorof, dan sampai di Sidratul Muntaha inilah, Rasulullah kembali melihat bentuk asli dari malaikat Jibril yang kedua kalinya. Seperti yang sudah diketahui, Rasulullah pernah melihat bentuk asli malaikat Jibril saat beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira. Dan di Sidratul Muntaha, beliau kembali melihat bentuk asli itu untuk kedua kalinya. Setelah melihat semua keindahan yang ada di Sidratul Muntaha, tiba-tiba Rasulullah mendengar suara yang memanggil beliau. "Wahai Muhammad, masuklah." Setelah mendengar suara itu, Rasulullah langsung diangkat melewati puncak Sidratul Muntaha. Tidak ada satupun makhluk yang bisa melewati tempat itu, bahkan malaikat sekalipun. Selanjutnya Rasulullah diangkat ke tempat yang sangat tinggi. Beliau diselimuti oleh awan yang berwarna-warni. Dalam perjalanan itu, Rasulullah melewati 70.000 cahaya pembatas hingga sampai ke Mustafa, yaitu tempat kala menulis catatan di Lauhil Mahfud. Di tempat itu, Rasulullah melihat seorang laki-laki yang gaib dalam nur arsy. Rasulullah bertanya, "Siapa gerangan? Apakah malaikat atau seorang nabi?" Orang itu menjawab, "Bukan, aku adalah laki-laki di dunia yang membasahkan mulutku dengan zikir kepada Allah. Hatiku selalu rindu kepadanya, dan aku tidak pernah mencela orang tuaku." Kemudian tibalah momentum yang sangat agung. Rasulullah diperkenankan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Rasulullah langsung tersungkur dan sujud di hadapan Allah. Lalu Allah berfirman, "Sesungguhnya aku telah mengangkatmu sebagai Habib kekasihku." Jadi gelar Habib ini khusus diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak boleh diberikan kepada selain Rasulullah. Artinya, bila dijadikan nama tidak apa-apa, seperti namanya Habibullah itu tidak mengapa, tapi kalau dijadikan gelar seperti Habib Taufik, Habib Lutfi, ini yang tidak boleh. "Aku mengutusmu kepada seluruh makhluk untuk membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Aku telah melapangkan dadamu dan menghapus segala dosa-dosamu. Sesungguhnya aku telah mengangkat namamu, hingga kapanpun namaku disebut, pasti namamu juga disebut bersamaku. Dan aku telah menjadikan umatmu sebagai umat terbaik dari seluruh umat. Aku jadikan umatmu sebagai umat terakhir yang lahir di muka bumi, tapi yang pertama memasuki surga. Aku telah menjadikan engkau sebagai nabi yang pertama diciptakan, yang terakhir diutus, dan yang paling awal dibangkitkan pada hari kiamat. Aku berikan kepadamu surat Al-Fatihah yang belum pernah aku berikan kepada nabi sebelummu. Aku juga berikan penutup surat Al-Baqarah, sebuah harta karun yang aku simpan di bawah aras, dan tidak pernah aku berikan kepada nabi sebelummu. Aku berikan kepadamu Al-Kautsar, sebuah nikmat yang tak terhingga, dan aku berikan kepadamu 8 karunia, Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf, nahi munkar, dan juga kewajiban yang aku tetapkan untukmu dan umatmu pada hari aku menciptakan langit dan bumi. Aku mewajibkan atasmu dan umatmu 50 kali sholat, maka dirikanlah sholat itu." Setelah selesai bermunajat dengan Allah, Rasulullah kembali turun, lalu bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menuntun beliau dan membawanya menemui Nabi Ibrahim. Selanjutnya, Jibril membawa beliau menemui Nabi Musa. Melihat Rasulullah, Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepada umatmu?" Nabi Muhammad menjawab, "Allah telah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku untuk mendirikan sholat sehari semalam 50 waktu.